Halo Football Lovers, balik lagi di channel ini. Tempat kamu dapetin update paling baru soal Timnas Indonesia. Mulai dari perkembangan pemain, kabar latihan, sampai berita panas yang lagi jadi pembahasan di dunia sepak bola tanah air. Karena hari ini kita punya rangkuman info terbaru yang sayang banget kalau dilewatin. Yuk, langsung aja kita masuk ke berita lengkapnya. Malam yang seharusnya menjadi panggung pembuktian supremasi kita di Asia Tenggara, malam itu, justru berubah menjadi saksi bisu terciptanya sebuah sejarah pahit yang tak terduga. Kita berkumpul di sini untuk membedah sebuah anomali. Sebuah noda merah dalam lembaran emas sepak bola Indonesia di ajang SEA Games. Siapa yang menyangka? Timnas Indonesia U22, sang raksasa yang selalu dikdaya, dipaksa bertekuk lutut oleh tim yang selama ini selalu kita dominasi. Ini bukan hanya kekalahan biasa, ini adalah kekalahan perdana dari Filipina di SEA Games. Bagaimana throw-in sederhana bisa menjadi mimpi buruk? Apa yang salah dengan strategi crossing kita? Dan bagaimana nasib skuad Garuda Muda kini, yang tiba-tiba berada di ujung tanduk? Tetap bersama kami, karena kita akan mengupas tuntas drama 90 menit penuh ketegangan dari 700 TH Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand. Kita harus memahami dulu, seberapa besar kejutan ini. Sebelum laga Senin, 8 Desember 2025, catatan head-to-head kita melawan The Ascals di pentas SEA Games sangatlah superior. 8 kali bertemu, 8 kali pula Filipina takluk. Mereka hanyalah tim yang secara rutin kita taklukkan untuk mengamankan poin. Ekspektasi memuncak. Skuad Garuda Muda asuhan Coach Indra Syafri datang ke SEA Games 2025 dengan beban target besar. Kita tahu, kualitas materi pemain kita diyakini unggul. Namun, malam kelam di Chiang Mai mengubah narasi tersebut. Sejarah manis itu kini tercabik oleh realita yang menyakitkan. Kekalahan 0-1 di grup C ini bukan hanya kehilangan 3 poin, tapi juga kehilangan sebuah kebanggaan. Peluit kick-off ditiup. Babak pertama berjalan sesuai prediksi. Timnas Indonesia U22 mendominasi. Umpan-umpan mengalir, pressing ketat diterapkan. Kita menguasai lapangan tengah, kita mengepung pertahanan Filipina. Masalahnya, ada satu kata yang terus menghantui, kebuntuan. Dinding pertahanan The Ascals terlalu kokoh. Mereka bermain efektif dan disiplin. Serangan demi serangan, mulai dari sayap hingga tusukan dari tengah, selalu berhasil dipatahkan. Entah finishing touch kita yang kurang tajam, atau memang malam itu Dewi Fortuna enggan mendekat. Ketegangan semakin memuncak menjelang akhir paruh waktu. Dan puncaknya, terjadi di waktu yang paling brutal untuk kebobolan, menit ke-45. Saat semua mata sudah tertuju ke jeda paruh waktu, sebuah skema yang paling sederhana dalam sepak bola, sebuah lemparan ke dalam, throw-in, yang dilepaskan Filipina, tiba-tiba menjadi malapetaka. Bola itu, yang terlihat biasa, ternyata gagal diantisipasi dengan baik oleh lini belakang skuad Garuda Muda. Ada miskomunikasi, ada gap, dan dalam sekejap, bola liar itu disambut oleh pemain Filipina, Otu Banatao. Jebret! Bola bersarang di gawang Indonesia. Gol di ambang peluit babak pertama. Sebuah pukulan telak yang membuat dada sesak. Kelalaian di menit kritis yang harganya sangat mahal. Coach Indra Syafri bahkan secara spesifik menyoroti ini dalam konferensi pers. Ia berkata, sangat disayangkan di akhir babak pertama, ada throw-in yang dilakukan Filipina dan itu menyebabkan kami kebobolan. Inilah yang terjadi ketika dominasi lapangan tengah tidak diterjemahkan menjadi gol. Kita dihukum oleh efektivitas dan kelengahan kita sendiri. Ruang ganti Indonesia pasti memanas. Di babak kedua, perubahan drastis terlihat. Coach Indra Syafri melakukan penyesuaian strategi dan formasi. Tujuannya satu, bangkit dan kejar ketertinggalan. Indonesia kembali menguasai permainan. Statistik penguasaan bola jelas memihak kita. Namun, disinilah letak tragedi babak kedua. Skuad Garuda Muda mencoba mengejar. Strategi andalan yang kerap digunakan adalah umpan silang atau crossing. Namun, strategi ini sayangnya tidak berjalan efektif. Bola-bola lambung kita terlalu mudah dihalau oleh bek-bek Filipina. Kita menciptakan peluang, namun gagal memanfaatkan peluang itu dengan baik.
Inilah yang diungkapkan langsung oleh Indra Syafri setelah pertandingan. Di babak kedua kami mencoba mengubah pemain dan juga formasi. Kami bisa menguasai permainan, tetapi ada beberapa peluang yang tak dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya, itulah inti dari kegagalan kita malam itu. Dominasi tanpa efektivitas adalah sebuah tragedi dalam sepak bola. Gempuran demi gempuran kandas. Semakin waktu menipis, frustrasi semakin besar. Dan saat peluit panjang berbunyi, papan skor tetap kokoh, Indonesia 0, Filipina 1. Sejarah pahit resmi tercipta. Kekalahan ini adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Bagi Filipina, ini adalah malam puncak kegembiraan. Bukan hanya memecahkan kutukan head-to-head atas Indonesia, kemenangan ini memastikan The Skulls lolos ke babak semifinal. Catat ini baik-baik, ini adalah kali pertama mereka mencapai babak 4 besar SEA Games setelah penantian panjang 3 dekade sejak edisi 1993. Sebuah prestasi monumental yang patut diacungi jempol. Media-media asing pun terkejut. Soha VN, media Vietnam, terang-terangan menyebut kekalahan Indonesia ini sebagai kejutan besar. Mereka menyoroti efektivitas permainan Filipina dan menduga strategi penggunaan pemain naturalisasi yang diterapkan Filipina telah terbukti berhasil. Soha VN menulis, Filipina menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan tim U22 Indonesia, sehingga memastikan posisi puncak grup. Di sisi lain, bagi kita, sejarah pahit ini langsung menyulitkan langkah skuad Garuda Muda. Kekalahan ini menempatkan nasib kita di ujung tanduk. Papan klasemen grup C kini mencekam. Posisi kita tidak lagi aman. Lantas, apa syarat agar timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal SEA Games 2025? Jawabannya tegas, wajib menang besar. Skuad Garuda Muda harus berjuang habis-habisan di laga pamungkas melawan Myanmar U22 yang akan digelar pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, kemenangan saja belum tentu menjamin tiket. Kita juga harus berharap pada hasil laga di grup lain. Secara khusus, pertandingan antara Vietnam melawan Malaysia tidak boleh berakhir dengan hasil imbang. Jika dua syarat ini terpenuhi, menang besar atas Myanmar dan hasil non-imbang di grup lain, barulah asa kita lolos ke semifinal sebagai tim peringkat kedua terbaik akan terjaga. Ini adalah ujian mental, ujian strategi, dan ujian sejati bagi seluruh tim. Kita telah jatuh dan menelan kepahitan sejarah. Tetapi seorang Garuda pantang menyerah. Kita tinggalkan kekalahan ini sebagai pelajaran berharga. Tatap lurus ke depan. Mari kita berikan dukungan penuh bagi Coach Indra Syafri dan para pemain untuk laga krusial melawan Myanmar. Bagaimana prediksi Anda untuk laga timnas U22 versus Myanmar? Akankah kita mampu bangkit dan lolos dari lubang jarum ini? Tuliskan komentar, prediksi skor, dan dukungan Anda di kolom di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis sepak bola terkini.